Che foi? Você tá deixando seus medos atrapalharem você. Setelah Paula mencoba memahami apa yang terjadi pada dirinya, ia mengetahui jika anaknya telah mati dalam kecelakaan tragis. Paula mendapati dirinya trauma berat hingga masuk rumah sakit jiwa. Sementara itu, kasus kanibalisme mencuat ke permukaan membuat situasi semakin tak kondusif. Seorang wartawan yang meliput turut menjadi korban dengan jari tangan yang putus dimakan sang kanibal. Terjebak di dalam penjara rumah sakit jiwa, mampukah Paula mengembalikan dirinya ke kehidupan normalnya? Berikut ceritanya. Setelah berlatih tinju seperti biasanya, Rafael pulang ke apartemennya tengah malam. Pria dari keluarga konglomerat itu keluar dari kenyamanan harta orang tua dan memilih hidup mandiri dengan gaya hidup yang pas-pasan. Saat ia berjalan pulang, Rafael menelpon anaknya Lucia untuk memberi kejutan di hari Kamis esok hari. Namun tampaknya panggilan itu dialihkan dan masuk ke kotak pesan. Tiba-tiba segerombolan preman menghadang untuk merampok ponsel mahal milik Rafael. Meski tak ingin menyakiti siapapun, Rafael terpaksa melawan untuk mempertahankan diri. Ia bergulat dengan mudah dan mengalahkan gerombolan preman bau kencur itu. Rafael menyeret satu preman muda ke gelanggang dan mengajaknya duel di atas ring tinju untuk adu mekanik. Pertandingan keduanya sontak menjadi pusat perhatian para petinju. Dan seketika hanya dengan satu pukulan, pemuda itu nyaris mati di hadapan penontonnya. Rafael pun meninggalkan pemuda itu dan berkata jika pemuda itu ingin berlatih tinju, ia bisa datang ke gelanggang itu besok malam. Saat Rafael melangkah pergi, Zilda berkata jika Rafael kelak akan mati dibunuh oleh orang lain. Rafael pun sama sekali tak mempedulikan perkataan kawannya itu sembari terus melenggang pergi. Dan film pun dimulai. Pagi itu di rumah sakit jiwa, seperti biasa suster membawakan obat dan minuman untuk ditenggak para pasiennya. Sebelum makan, Paula dibangunkan untuk meminum obatnya. Dan di waktu yang sama, Dr. Skull tengah mempresentasikan hasil temuannya. Ia menyelesaikan studinya yang berfokus pada ilmu pemetaan otak di mana dirinya berhasil membangun sebuah peta otak dengan koordinat yang akurat. Dalam penjelasannya itu, Dr. Skull menuturkan jika area otak manusia dapat diaktifkan tanpa menggunakan obat oral. Pasien dengan penyakit kejiwaan kontemporer seperti depresi, bipolar, skizofrenia akan mendapat banyak manfaat dari teknologi yang ia bangun dan kembangkan itu. Skull meyakinkan kliennya jika prosedur pemetaan otak itu sangat mutakhir dan akan segera terwujud berkat penelitian yang ia lakukan selama ini. Sementara itu, seorang perawat terlihat membawakan masakan untuk sang kanibal yang bernama Konsul Almeida. Ia masuk ke area pasien berbahaya dan meminta konsul untuk duduk di kursi makannya. Perawat itu memberikan sarapan untuk konsul berupa telur dadar. Konsul hanya terdiam seperti melihat barang lain karena telur dadar itu bukan makanannya. Akhirnya, perawat itu pun menggoda konsul dengan menunjukkan jarinya dan tiba-tiba Bacon. pria gila itu hampir memakan kepala si perawat muda. Namun untungnya perawat wanita yang biasa menangani Paula sigap menyuntikkan obat penenang ke tubuh Konsul Almeida. Perawat wanita itu memberikan peringatan pada juniornya agar lebih berhati-hati. Mereka segera pergi meninggalkan sel tahanan di mana sang kanibal tergeletak tak sadarkan diri. Sementara itu di tempat lain, Rafael sudah berada di gelanggang latihan tinju untuk olah fisik. Tepat pukul 9 kurang, Rafael pun mencoba menelpon anaknya lagi, namun kali ini masih belum terhubung. Rafael pun menanyakan di mana keberadaan Lucia yang sejak kemarin tak bisa dihubungi. Dalam pesan itu, ia meminta anaknya untuk datang ke tempat latihan dan segera menelpon balik. Kala itu, ayah Lucia pun terlihat sangat khawatir dengan anaknya dan memutuskan untuk menghubungi Camilla. Di waktu yang sama, Camilla saat itu masih sibuk mengobservasi jasad Lucia. Dalam perbincangan itu, Rafael baru mengetahui jika anaknya telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Rafael terlihat sangat terpukul hingga ia menangis sendirian di gelanggang latihan.
Sementara itu di rumah sakit jiwa, Paula kedatangan tamu rekan polisinya yaitu si Marquez. Pria itu menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan anak Paula. Malam itu kabut tebal menyelimuti jalanan hingga membuat Lucia hilang kendali sampai mobilnya terbalik dan terbakar. Paula yang mendengar hal itu bersikeras mengatakan jika ada orang lain yang menguntit anaknya hingga Lucia ketakutan malam itu. Marquez pun menceritakan sebelum kecelakaan itu terjadi, Lucia pergi ke restoran sendirian. Ia menunjukkan gambar CCTV restoran itu dan terlihat Lucia berdiri di sana dengan seorang pelanggan lain yang mengenakan jaket hitam. Ketika melihat gambar anaknya itu, Paula menyadari sosok pria yang berdiri tak jauh dari Lucia. Ia pun berkata jika dirinya pernah melihat sosok pria itu. Paula kembali ke ingatan liarnya yang seakan melihat pria itu datang ke rumah sakit jiwa. Mendengar perkataan itu, Marquez cukup kebingungan dengan pernyataan Paula. Ia pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Paula kemarin. Ternyata saat Paula dikejar oleh pria misterius itu, dirinya tengah tak sadarkan diri karena pengaruh obat bius. Paula berkata jika ia juga memimpikan pria itu di malam sebelum Lucia kecelakaan. Ia meminta Marquez untuk menyelidiki pria itu sampai ketemu. Paula sendiri juga meragukan jasad yang diklaim sebagai anaknya. Ia tak percaya jika jasad itu adalah Lucia. Paula pun meminta Marquez untuk membawakan semua bahan dari kasus kematian Lucia dan meminta Camila untuk mengirimkan ke rumah sakit. Melihat Paula yang sangat bersikeras mendesaknya, akhirnya Marquez pun menuruti permintaan temannya itu. Namun sebelum pergi, Paula bertanya bagaimana caranya menerima rasa sakit atas kehilangan seorang anak. Marquez menjawab jika dirinya pun sulit menerima terutama saat anaknya mati. Namun perlahan ia mulai menata hidupnya lagi dan berusaha mencerna kejadian yang terjadi hingga akhirnya ia bisa menerima takdir itu. Marquez meminta Paula untuk lebih berpikir realistis karena yang tersisa saat nyawa anaknya direnggut hanyalah realita kehidupan yang kejam. Setelah mendengar kabar menyedihkan itu, Rafael menemui ayahnya untuk meminta bantuan. Ia menerobos masuk ke kamar sang senator untuk mengabarkan jika Lucia telah mati. Rafael bahkan berkata jika cucu ayahnya yang selalu diabaikan oleh kakeknya sendiri itu kini telah tiada. Pria tua itu pun melempar korannya dan mendesak Rafael untuk menyebut nominal uang yang ia butuhkan agar tak datang mengganggu ketentraman jiwanya lagi. Namun sayangnya, kedatangan Rafael kali ini bukan untuk mengemis uang. Ia berkata jika mantan istrinya Paula masuk ke klinik jiwa dan Rafael membutuhkan izin untuk masuk ke klinik tersebut. Akhirnya Rafael pun mengantongi surat izin dari senator agar bisa masuk ke rumah sakit klinik jiwa tempat Paula dirawat. Dr. Schultz menemui asistennya Saiksas di ruang kerja. Pria itu berkata jika wartawan yang digigit oleh konsul menuntut klinik jiwa mereka atas tuduhan adanya kriminalisasi terstruktur dalam sistem pengobatan gangguan kejiwaan. Dr. Schultz meminta Saiksas untuk mengatur pertemuan dengan Barcelos agar bisa bernegosiasi dengannya. Vamos ver o que ele quer. Sementara itu, Camila tengah sibuk memotret jasad Lucia dari segala sisi secara mendetail. Chico bertanya apakah Camila akan menunjukkan hasil foto itu pada Paula? Camila menjawab jika Paula yang meminta foto itu, jadi ia hanya melakukan apa yang diinginkan dari sahabatnya. Chico mengkhawatirkan kesehatan Paula, di mana foto-foto itu akan memperburuk kondisi psikis dari wanita itu. Camila berkata jika Paula akan memutuskan sendiri apakah ia membaik atau semakin terpuruk dalam kesedihan. Siang hari itu, Rafael pun bergegas ke klinik jiwa untuk menemui mantan istrinya. Di klinik, Paula berjalan-jalan menyusuri halaman bersama dengan Dr. Schultz. Sang dokter menjelaskan jika pengindra sama seperti otot, bisa menciut jika tidak digunakan. Dengan penjelasan itu, dokter menyarankan Paula untuk menciutkan kenangan yang ia miliki karena jika ia terus mempertahankan kenangan itu, Paula akan hidup dalam kebingungan yang bahkan tak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Dr. Schultz pun berjanji akan membantu Paula, namun Paula harus percaya pada dokter itu. Langkah Paula pun terhenti saat ia melihat pria berbaring di atas balok kayu dengan mata yang tertutup. Dr. Schultz menuturkan jika pria itu sedang menikmati realitanya sendiri. Realita adalah apa yang dirasakan oleh indera. Pria itu bisa berhayal, bermimpi, dan merasakan. Dr. Schultz juga menegaskan jika pria yang bernama Lukas itu 5 tahun tak membuka penutup matanya.
Seorang perawat datang memanggil Dr. Schultz untuk segera ikut dengannya. Sebelum pergi, dokter itu pun menyarankan Paula untuk berbicara dengan pasien yang lain. Akhirnya Paula mendekati pria itu dan berkenalan dengannya. Lukas pun menjabat tangan Paula sebagai tanda persahabatan. Pria itu berkata jika dengan menutup mata dirinya bisa berada di tempat yang diinginkan. Ia juga mengatakan jika Paula saat ini sedang berada di rumah sakit. Lukas mengklaim jika dirinya sedang berada di tepian pantai Bahia. Perawat itu pun membawa Dr. Schultz ke ruangan di mana konsul Almeida berada. Dokter bertanya berapa dosis obat yang diberikan kepada pria itu. Sang perawat pun menjawab jika ia memberi 4 kali dosis seperti yang diinstruksikan. Setelah dirasa aman, dokter meminta perawat itu untuk melepaskan penutup mulut dan ikatan di tangan konsul dan meminta untuk meninggalkan mereka berdua saja di dalam ruangan tersebut. Pria kanibal itu terlihat kebingungan hingga tak ingat apa yang telah terjadi selama ini. Dr. Schultz berkata jika ia harus menghapus nama konsul dari riwayat pekerjaannya. Dirinya mengira jika konsul hanya stres biasa, namun ternyata konsul Almeida menikmati memakan daging manusia. Dokter bertanya apakah ada kejadian yang diingat saat memakan manusia beberapa hari yang lalu? Almeida menjawab jika ia sama sekali tak ingat dengan kejadian apapun. Sementara itu, Rafael baru saja sampai di jembatan Nevoa Branca. Ia mempercepat laju kendaraannya hingga sampai ke klinik jiwa itu. Sementara itu, Paula kembali harus menelan pil pahit bersama dengan Lukas. Setelah perawat memastikan mereka menelan obatnya, mereka pun pergi menemui pasien yang lain. Lukas memuntahkan obat itu dan berkata jika obat itu justru membuatnya pusing dan kebingungan. Ternyata Paula juga enggan menelan obat itu dan mengeluarkannya dari dalam lidah. Lukas takut jika ingatannya lupa tentang semua rahasia yang terjadi di rumah sakit jiwa itu. Mendengar hal tersebut, Paula tampak kebingungan dengan apa yang baru saja Lukas katakan. Pria itu mengulang pernyataannya dan mengatakan jika mereka tak mau jika Paula dan Lukas mengetahui sebuah rahasia. Lukas menyarankan Paula agar tetap tidur dan menutup mata malam nanti. Tiba-tiba Paula melihat mantan suaminya di klinik itu dan segera mengusir pria itu pergi. Nampaknya masalah masa lalu di antara hubungan mereka berdua masih belum terselesaikan. Rafael meminta 1 menit untuk berbicara serius demi anak mereka, Lucia. Sementara itu di tempat lain, Barcelos menemui Dr. Schultz dengan tangan kanan yang diperban. Schultz berkata jika Barcelos memasukkan tangannya sendiri ke mesin penghancur, maka bukan Sarah Schultz sebagai pemilik mesin itu. Barcelos melihat ke arah foto pajangan di dinding kantor Schultz seraya mengatakan jika klinik kejiwaan itu dipenuhi dengan hal yang janggal. Dirinya mengaku sudah lama mencium bau busuk dari dalam klinik jiwa tersebut. Schultz pun meminta Barcelos untuk berhenti berimajinasi tentang klinik jiwa mereka. Barcelos mengancam Schultz dan berkata jika ia telah mengetahui hal inti yang bahkan tak bisa dibayangkan. Ia pun menyebut kata kamp konsentrasi yang membuat Schultz terperanjat dari tempat duduknya. Akhirnya, Schultz menawarkan solusi lain yang lebih menggiurkan. Ia menuliskan nominal uang di cek dan menyodorkannya kepada Barcelos. Wartawan itu tampaknya tak tertarik dan mengembalikan cek itu pada sang dokter. Dirinya meminta Schultz untuk membeberkan semua rahasia di depan kamera, di mana hanya ada Barcelos dan Schultz di ruangan itu. Dr. Schultz pun menelan ludahnya sendiri dan menyodorkan cek dengan nominal yang jauh lebih besar. Melihat hal itu, Barcelos pun tertawa kegirangan seraya berkata jika nominal yang besar itu membuktikan jika dirinya berada di jalan yang benar. Akhirnya, wartawan itu pun melenggang pergi meninggalkan ruangan sang dokter. Dengan membawa hasil jepretannya, Camilla bergegas pergi ke rumah sakit jiwa itu untuk menemui Paula. Sayangnya, ia datang di luar jam jenguk. Camilla pun menitipkan sekotak coklat dan meminta perawat itu untuk memberikan kepada Paula. Segera, Camilla bergegas pergi setelah memberikan coklat itu. Di tempat lain, Dr. Schultz tengah bereksperimen dengan Lukas. Ia memasangkan alat pemetaan otak dan kestabilan otak pada Lukas. Saat Lukas membayangkan dirinya berada di pantai nan indah, otaknya nampak baik-baik saja. Dan ketika Lukas mulai membayangkan dirinya menyelam di laut dan bersemedi di bawah air, seketika sebagian otak Lukas itu mulai dingin. Saat malam tiba, perawat memberikan coklat pada Paula dari Carmilla. Sebelumnya, ia mencicipi 1 coklat dan meletakkannya di samping tempat tidur pasiennya.
Dr. Skuld kembali bersama Lukas yang memintanya untuk membayangkan badai salju yang dingin. Seketika itu, sekujur tubuh Lukas mulai merasakan kedinginan dan kondisi otaknya menjadi tidak stabil. Dr. Skuld meminta Lukas untuk meminum alkohol agar badannya menjadi hangat. Setelah meminum vodka, tubuh Lukas pun kembali tenang dan stabil. Paula pun membuka coklat kiriman Camilla dan menemukan ponsel di bawah kemasan itu. Segera ia menyalakan ponsel itu dan membuka galeri foto jasad yang diduga anaknya. Ia menyadari ada yang aneh dengan mata kanan jasad tersebut. Segera ia menghubungi Camilla melalui WhatsApp dan memintanya untuk melihat ke lubang mata kanan. Sementara itu, Lukas masih menjadi bahan eksperimen Dr. Skuld dan memintanya untuk tetap fokus. Paula sendiri masih di dalam kamar menunggu jawaban dari Camilla. Namun tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil yang meminta tolong di lorong depan kamarnya. Saat dirinya keluar, Paula melihat ada Lukas berdiri dan mengajaknya untuk segera pergi. Pria itu terlihat sudah membuka tutup kepalanya. Mereka pun segera berjalan menyusuri hutan dan Lukas berkata jika ia akan membantu Paula untuk menemukannya. Paula terlihat kebingungan dengan maksud perkataan dari Lukas. Sementara itu, Camilla masih sibuk mencongkel mata kanan jasad itu dan menemukan sebuah lempengan besi. Sementara itu, Lukas membawa Paula menuju ke lubang di dinding pagar. Mereka harus melewati lubang itu jika ingin selamat. Namun ternyata ada pria bermata putih dan bertudung hitam berdiri tepat di depan pagar besi tersebut. Lukas berkata jika Paula membiarkan ketakutannya menghalangi langkahnya sendiri. Seketika itu Lukas pun menghilang meninggalkan Paula sendirian di sana. Paula kembali melihat kenangan yang terpenggal dan menyatu dengan kenangan lainnya. Dan seketika itu ia terbangun dari mimpi karena mendengar getaran telepon dari Camilla. Saat Paula menerima telepon itu, ternyata Você estava certa de novo, Paulo. Camilla menemukan tindik di mata kanan jasad itu. Seraya berkata jika Paula benar lagi kali ini. Dan kisah pun bersambung. Permasalahan satu persatu mulai terurai kemana arahnya. Paula harus menghadapi berbagai tragedi sekaligus ditambah konspirasi yang menyelimuti klinik kejiwaan tempat dirinya dirawat. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus Paula semakin bertambah. Setelah kemunculan sang mantan suami, akankah Paula mendapat titik terang? Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.